Salam Tiberias. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi langsung dari gedung Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Saya menyapa seluruh jemaat Tiberias di Gading Nias, bahkan di rumah. Selamat bergabung dalam ibadah pada sore hari ini. Doa saya kita semua doa-doanya dijawab Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam acara kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari jemaat Tuhan, yaitu Ibu Veronica dan anaknya Sheila. Bagaimana Ibu Veronica sembuh dari kanker ovarium dan tokonya usahanya diluputkan dari kebakaran. Langsung saja kita jumpai Sheila dan juga Ibu Veronica. Shalom Sheila. Shalom saudara-saudara semua. Shalom Pak Elfries. Shalom, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Silakan, gimana kesaksiannya? Jadi perkenalkan, nama saya Sheila. Hari ini dengan kemurahan Tuhan saya ingin memberikan kesaksian tentang sembuhnya mama saya dari penyakit kanker. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu mama saya divonis terkena kanker ovarium. Dokter mengatakan bahwa harus ada tindakan operasi dan pengobatan lainnya. Awalnya saat mendengar itu mama saya sangat teramat syok, takut sekali. Akhirnya mau tidak mau kami harus menjalani itu. Dalam pengobatan sekitar kurang lebih 7 bulan, kita selalu rajin ke gereja Tiberias, altar call, juga menerima sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Hal itu kami jalani berdua saja waktu itu. Akhirnya setelah 7 bulan dicek lagi ke dokter, puji Tuhan hasilnya sembuh. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, jadi awalnya sakit, diperiksa ada kanker ovarium gitu ya? Betul. Nah itu waktu diperiksa sakit kanker ovarium itu dokter vonis apa itu? Harus menjalani operasi dan pengobatan lainnya. Ada data medisnya ya, boleh kita lihat data medisnya. Nah ini ada 2 nih. Sebelah kiri itu waktu sakit ya? Nah, sebelumnya saya dinyatakan kanker yang digarisbawahi kanker ovari, nilai CA saya 87 sekian. Setelah 7 bulan berobat, mujizat Tuhan terjadi di hidup saya, dikasih sertifikat kesembuhan, semua karena kemuliaan Tuhan, Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Gereja Martir Tiberias yang selama ini telah menyembuhkan saya. Saya percaya kuasa minyak dan anggur begitu dahsyat di hidup saya. Awalnya saya sangat takut, benar-benar luar biasa, takut yang sangat teramat. Tapi suatu saat saya cemas, tiba-tiba ada suara, jangan takut, kamu rajin perjamuan, percaya kuasa Tuhan ada di gereja ini. Dari umur Sheila waktu itu masih umur Sheila 2 tahun, Pak, 3 tahun, saya sudah terima perjamuan kudus. Sampai saat ini Sheila usia mau 30, saya masih di Tiberias. Saya sangat menyayangi gereja ini, saya sangat mencintai gembala saya, mendiang Bapak Pariaji dan Ibu Nia. Saya selalu dikasih perjamuan kudus, kuasa Tuhan begitu nyata dan dahsyat di hidup saya. Saya percaya, saya sungguh-sungguh luar biasa menyayangi gereja ini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu ngomongnya lancar ya. Bu, waktu divonis itu, Ibu gimana perasaannya waktu divonis? Aduh, rasanya bayang-bayang kematiannya, Pak. Namanya orang kalau udah sakit, apalagi kanker, mohon maaf. Kalau kanker, kalau tidak ada mukjizat, menurut saya susah sembuh, mohon maaf. Itu aja sih, Pak. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan. Selalu di rasa takut yang begitu mendalam. Luar biasa takutnya, saya takut kematian mengambil saya. Tapi saya puji Tuhan, 2 kawan saya sekolah waktu SMA, kita sama-sama menderita kanker. Puji Tuhan, saya percaya yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6 itu yang selalu mendiang Bapak sampaikan. Dan itu selalu, kamu gak usah takut. Ingat Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Percaya kuasa Tuhan ada di gereja ini. Saya 30 tahun di sini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus besar untuk gereja ini. Oh, puji Tuhan, ya. Ternyata mamanya lebih pinter ngomong ya. Betul, Pak. Setuju, Pak. Jadi sebenarnya anaknya tadi
Mamanya harus yang ngomong, cuma kata mamanya katanya khawatir. Ternyata lebih pintar ibu yang ngomongnya. Betul, Pak. Oke, nggak apa-apa, intermezzo. Ya, nah itu setiap minggu ibu ibadah ya perjamuan kudus ya? Selalu Pak, kalau mau pengobatan saya cari mendiang Bapak. Kalau nggak ada Bapak siapapun, ibu boleh hambanya yang lain, semua. Sampai akhirnya saya dipulihkan, saya sembuh, saya pindah satu keluarga, pindah ke kampung di Cipanas. Dan saya membagi-bagikan minyak dan anggur untuk teman-teman di Cipanas dan beberapa orang mereka percaya. Jadi percaya Yesus ya? Ya, saya membuat persekutuan doa Pak. Oh puji Tuhan ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan akhirnya sekarang udah sembuh ya? Puji Tuhan. Bedanya apa? Dulu waktu sakit, sekarang sudah sembuh, bedanya apa? Dulu lemes gitu atau gimana? Dulu lemes, yang ada bayang-bayang kematian. Tapi sekarang saya merasa jauh lebih sukacita karena saya percaya setiap hari saya terima perjamuan kudus. Saya percaya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Itu yang terngiang-ngiang di kuping saya. Kamu jangan takut, kamu jangan takut. Percaya kuasa minyak dan anggur luar biasa di hidup kamu. Puji Tuhan. Nah boleh sedikit ke Sheila. Sheila kalau lihat kondisi mami dulu waktu sakit, sekarang udah sembuh gimana? Lebih bagus gitu ya, lebih segar gitu ya? Iya, sekarang jauh lebih bawel Pak. Lebih bagus. Puji Tuhan. Dulu Iya. pendiam gitu waktu sakit? Waktu sakit sempat down lah ya Oh, pasti ya. ya. Waktu itu saya yang menguatkan juga. Jadi sekarang kalau saya sedih, Mami yang menguatkan. Oh ya, saling menguatkan ya. Iya. Oh, terus Sheila lihat itu ya, Mama perjamuan kudus setiap kali itu ya. Itu perjamuan kudus sama minyak urapan dibawa kemana-mana Pak. Oh, dibawa Terutama kemana-mana? pas mau pengobatan. Jadi sebelum masuk ruangan itu pasti angkat dulu, urapi juga di bagian perut dia. Perutnya ya. Selalu. Jadi Iya, di kemana-mana dibawa-bawa gitu ya. Iya Pak, selalu dibawa Berarti sampai Ibu sekarang. Sampai sekarang ya. Berarti kalau ke gereja Ibu ambil banyak ya? Ketahuan deh Pak. Tapi nggak pakai nampan. Jangan sampai nangkaman, ya jangan sampai angkat nampan ya. Ya, dan hasilnya puji Tuhan sembuh ya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satu lagi kesaksian saya tentang waktu itu saya ini pedagang di satu pasar. Beberapa tahun lalu api sungguh luar biasa membakar semua toko-toko di sana. Sampai kami itu cemas, kami takut. Terus sampai damkar bilang, saya tuh nggak mau ninggalin barang saya karena waktu itu saya kan baru dagang. Sampai damkar bilang, ibu mau mati di sini. Saya bilang, Pak lebih baik saya mati karena saya pikir saya baru dagang. Saya harus bayar hutang-hutang orang kalau barang ini kebakar. Jadi saya pikir saya mati aja. Tapi ada suara, kamu olesin, minyak urapan kamu olesin. Akhirnya saya olesin, saya tutup rolling. Setelah rolling ditutup, kebakaran makin besar, itu 1 minggu, 2 minggu. Akhirnya kami boleh masuk untuk mengambil barang-barang yang tersisa setelah api padam 2 minggu. Begitu kami masuk, suasana gelap, serem, toko-toko di sebelah kebakar, toko-toko di atas kebakar. Kalau kios kan teman-teman tahu ya, kalau kios kiri, kanan, depan, belakang itu nempel-nempel gitu. Semua terbakar. Teman saya buka toko, barangnya begitu dipegang kayak kerupuk, dipegang tuh langsung rusak Pak. Langsung rusak, saya buka rolling saya, di luar tuh hawanya panas di depan toko. Saya buka, saya masuk, saya lihat lagi, wah dahsyat. Itu toko saya hitam semua tapi di dalam tuh dingin. Terus barangnya satu pun tidak ada yang rusak, satu pun tidak ada yang dijilat api. Tuhan Yesus luar biasa. Saya makanya gak pernah meninggalkan minyak dan anggur. Itu loh Pak. Tadi di luar hitam, tapi di dalam dingin. Iya. Bukan karena AC, bukan? Oh bukan. Jadi begitu masuk toko kan gelap semua, orang pakai diesel, suasana gelap semua. Toko-toko orang gelap, toko pun di dalam saya terbakar, tokonya hitam. Terus meja-meja baju seperti kayak gini buat naruh-naruh baju juga hitam Pak. Tapi anehnya itu toko-toko teman itu dipegang bajunya kayak kerupuk walaupun tidak terbakar toko mereka tuh, tapi api begitu besar mungkin panasnya Pak. Oh ibu itu jualan kain gitu ya? Iya baju Pak. Baju ya? Iya. Teorinya kain baju itu kan kalau kebakaran pasti tadi ya? Hangus kayak keripik ya? gitu Pak, kayak keripik. Kayak keripik, ini Iya. enggak ya? Tidak, tapi begitu saya masuk toko, itu semua tidak ada satupun benar-benar yang rusak. Saya percaya kuasa minyak begitu dahsyat di hidup saya. Tuhan. Ya.
Nah jadi diluputkan ya, jadi nggak jadi kebakar, nggak utang-utang gitu ya. Tidak, puji Tuhan Pak, Tuhan Yesus baik. Oh tadi ibu sempat diingetin sama damkar, ibu pergi kalau Ya, enggak, gitu. ibu keluar. Kalau enggak ibu mau mati terbakar. Saya pikir ya biarin dah saya mati terbakar daripada saya mesti bayar utang. Tapi saya ingat ada yang bicara seperti ada yang bisikan, pakein minyak urapan. Kamu udah setiap hari pakai, ayo hari ini kebakaran pakein. Udah langsung saya pakein, tutup rolling, saya tinggal itu barang semua di toko, saya nggak pakai sendal, nangis semua. Tapi begitu besar Pak, begitu banyak mujizat-mujizat lewat minyak urapan dan anggur di hidup saya. Dari mujizat yang kecil sampai mujizat yang besar, luar biasa. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi nggak satu pun terbakar ya, selai pun nggak kebakar ya. Tidak Pak, Tidak ada ya? benar-benar tidak ada. Tidak ada ya, padahal teorinya kiri kanan kebakar gitu Iya, ya. kiri kanan atas bawah rusak semua barang. Kiri kanan atas bawah rusak Depan, semua. belakang Depan semua. belakang juga. Oh jadi kiri Kan kanan. kios Pak, depan, kios. belakang, Jalan atas, itu bawah. cuma segini Pak, sini kios-kios Iya, gitu. iya, Kita iya, kios, atas kios. Itu bisa toko saya luar biasa. Kok bisa gitu ya Bu ya? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, Setiap ya. pagi saya urapin minyak urapan. Iya, karena setiap pagi sebelum buka toko urapi minyak. Urapi minyak ya, ya puji Tuhan. Jadi betapa luar biasa minyak urapan ya Bu ya? Sangat dahsyat Pak. Ya oke baik. Saudara sebagai penutup Bu yang menyaksikan acara ini di Gading Nias atau di rumah mungkin ada yang sakit kanker atau yang mungkin usahanya sedang ya agak menurun gitu, bisa dipulihkan, bisa mengalami mujizat? Sangat bisa Pak. Kalau saya bisa disembuhkan, saya bisa diberkati, saya bisa Tuhan kasih kuasa yang begitu dahsyat. Apalagi Bapak dan Ibu yang percaya kuasa perjamuan kudus, minyak dan anggur. Ingat Wahyu 6 ayat 6. Saat saya waktu kanker, selalu yang saya ingat, kamu jangan takut, ingat, lawan sakit kamu. Ingat, Bapak selalu mengajarkan Wahyu 6 ayat 6. Begitu juga dengan Ibu. Saya lawan sakit itu, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Tidak semua orang bisa sembuh Pak. Tapi ini semua karena saya berada di gereja martir Tiberias yang luar biasa. Saya tidak pernah meninggalkan perjamuan dan saya tidak pernah meninggalkan gereja ini walaupun saya hidup di kampung setelah kanker Pak. Puji Tuhan. Jadi sekarang tinggal di kampung gitu ya? Iya Pak, maksudnya di Cipanas, Cipanas itu ya? Cipanas Cianjur. Cipanas, di situ usaha juga ya? Iya Pak. Ya, usahanya diberkati Tuhan juga ya? Amin, haleluya. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus Ada dahsyat. lagi Bu? Ada lagi Pak, satu kesaksian. Boleh, silakan aja. Sela kalau sakit, mami lambung saya sakit, terus saya bilang coba mami tolong urapi saya. Akhirnya saya ambil minyak, saya urapi dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Sela nggak perlu jam 2 malam ke rumah sakit, setengah jam Sela bilang, mami udah sembuh. Jadi Sela kalau sakit selalu cari saya, mami tolong urapi. Saya percaya kuasa gereja ini lewat minyak dan anggur begitu besar, begitu dahsyat. Kami sekeluarga bangga ada di gereja Tiberias yang dipimpin oleh mendiang Bapak Pariaji dan Ibu Gembala. Kami sungguh mengasihi Ibu. I love you Ibu. Ya, Ibu lihat ini ya. Dia bilang, I love you Ibu gitu. I love you Ibu, Ya. I love you. Ya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sela mau tambahkan? Oh, boleh Ya, Pak. silakan. Ya. Beberapa tahun yang lalu, karena saya dengar mami saya kanker ovarium, kebetulan ovarium saya tinggal 1. Waktu itu dokter juga bilang ini ada kista lagi. Waktu mendengar itu pastinya terkejut ya Pak. Karena mami saya udah bekas kanker kan biasanya keturunan. Akhirnya selama 6 bulan saya cuma dikasih obat tanpa operasi. Setiap malam waktu itu saya selalu berlutut berdoa, oles minyak urapan, tiap minggu perjamuan kudus. Puji Tuhan hilang total. Sampai saat ini gak ada lagi. Gak ada lagi kistanya ya? Gak ada lagi kistanya. Dioperasi atau tidak? Tidak. Langsung hilang sendiri ya? Iya, 6 bulan 6 bulan. perjamuan kudus, Perjamuan minyak kudus. urapan dan berdoa. Itu Mujizat aja. terjadi ya? Mujizat terjadi. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada lagi Pak. Ada lagi ya? Kemarin Sela tangannya ada benjolan Pak. Ada benjolan di sini. Setiap hari Sela nangis. Saya takut karena saya pernah kanker. Pikiran saya mulai intimidasi iblis. Nah lu kanker. Nah ya selalu dikuasai rasa takut. Akhirnya Sela bilang, mami tolong doakan.
karena kita jauh, jadi kita nggak mungkin kan kalau ke Tiberias ini Pak, kita di kampung, kita ambil perjamuan kudus, minta sama temen titip perjamuan kudus, dan saya olesi tangan Sela yang ada benjolan. Itu 3 minggu hilang total, ya Sela, Hilang total, betul. Jadi luar biasa, kuasa minyak dan anggur begitu dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mendiang Bapak Pariaji yang begitu saya sayangi. Saya sangat sedih, kalau andai kata dulu Bapak masih ada, saya akan bersaksi, saya sedih luar biasa. Terima kasih Ibu Gem, Nia, I love you so much, I love you Tiberias. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian Ibu Veronica dan juga anaknya Sheila, sembuh dari kanker ovarium dan juga terluput dari kebakaran usahanya. Doa saya kita semua mengalami mujizat, karena mujizat masih tetap terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.